Selamat hari Minggu jemaat yang terkasih. Minggu ini 14 November 2021 kita melakukan ibadah minggu topikal bersama keluarga kita secara online. Tema ibadah topikal kita minggu ini adalah rekoneksi ibadah dengan kehidupan yang akan dilayani oleh Pendeta Budianto Lim dari STTRI, Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia. Marilah kita bersama-sama menyambut Tuhan yang hadir dalam ibadah ini dengan menaikkan puji-pujian dan meninggikan nama-Nya. Umat Tuhan, ibadah ini berlangsung di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, dan yang mempersatukan kita di dalam kasih persaudaraan Kristus. Damai Tuhan beserta saudara. Umat Tuhan yang terkasih, ibadah yang kita lakukan bukanlah sekedar rutinitas belaka. Ibadah memiliki keterkaitan yang mendalam dengan kehidupan kita. Nah, hari ini dengan tema rekoneksi ibadah dengan kehidupan, secara bersama-sama kita akan melihat dan memahami bagaimana peribadatan yang kita lakukan sangat berhubungan dengan kehidupan yang kita jalani. PKJ 264, apalah arti ibadahmu? Bila tiada
Hati yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita merendahkan diri kita untuk mengakui setiap dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu Bapa, membawa setiap penyesalan dan pengakuan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, sebagai manusia yang lemah kami sering kali jatuh ke dalam dosa dan kesalahan, pelanggaran demi pelanggaran yang sama. Ampunilah kami ketika sering kali di dalam hidup beribadat kami kepadamu, kami tidak melakukannya dengan kesungguhan hati. Ampunilah kami ketika peribadahan kami hanya menjadi sebuah rutinitas, namun tidak bermakna penuh di dalam hidup keseharian ini. Kasihanilah setiap kami Tuhan, karena kami ini lemah dan kami mengakui setiap dosa dan pelanggaran kami. Bentuklah kami yang lemah ini sesuai dengan rancangan Tuhan, sehingga kami boleh menjadi bejana yang makin hari makin baik di tangan Sang Penjunan yang terus membentuk setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan pengakuan dosa ini. Amin. Umat Tuhan, bagi setiap kita yang dengan sungguh mengaku dosa di hadapan Tuhan dan kemudian menyerahkan kehidupan kita untuk dibaharui dengan Roh-Nya yang kudus, sambutlah berita anugerah dari Tuhan di dalam Roma pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-8. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Umat Tuhan yang terkasih, sebagaimana Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita, maka marilah kita juga saling mengampuni dan saling hidup di dalam damai. Damai Tuhan besertamu.
Salam sejahtera bagi saudara-saudari jemaat GKI Cinere dari Allah Tritunggal, Allah yang mengasihi dan memiliki Anda semua. Tema perenungan rekoneksi ibadah dengan kehidupan adalah sebuah tema yang saya percaya secara teoritis sudah kita ketahui. Tidak ada di antara kita yang tidak tahu bahwa seluruh hidup adalah sebuah penyembahan. Seluruh hidup kita adalah sebuah peribadahan. Nah, semua kita tahu akan hal ini. Namun ketika kita mengamati dan menjalani kehidupan, baik kehidupan pribadi maupun keluarga atau berelasi dengan sesama, pengetahuan rohani tersebut tidak selalu nampak, tidak selalu terwujud secara konkret. Beberapa contoh. Setiap hari kita bekerja dan melakukan karya yang kita rindu bisa menjadi hal yang berguna. Ibu rumah tangga bekerja, banyak sekali urusan rumah tangga. Pensiunan bekerja, bukannya nganggur. Ya, sebab bapak ibu yang pensiun pasti muncul ide untuk melakukan ini, melakukan itu yang bermanfaat serta menguntungkan. Siswa, mahasiswa, belajar adalah sebuah pekerjaan yang melatihkan, bukan? Jadi bekerja seharusnya tidak terbatas pada profesi yang digaji tiap bulan. Nah, waktu kita lakukan semua pekerjaan tersebut, apakah ada di antara Bapak Ibu Saudara-saudari yang WFH atau sekolah dari rumah memulai semuanya itu dengan seruan votum? Mungkin tidak ada. Mungkin ada. Tetapi Anda tidak menyebutnya sebagai votum. Nah, adakah dari kita yang memulai hari dengan landasan pengakuan iman bahwa hari yang baru tersebut adalah milik Allah? Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, bukankah kita memerlukan ketegaran iman ketika bekerja di tengah konteks seperti sekarang ini? Bagi Bapak Ibu yang bekerja dalam industri yang malah booming, ya, omset makin besar, profit bertambah di tengah pandemi, masa sih tidak memerlukan keteguhan iman dalam mengelola semua berkat yang melimpah itu? Saya menduga lebih banyak dari kita yang tidak memulai hari dengan votum yang sebenarnya berisi pengakuan iman. Artinya kita belum terlalu mengoneksikan elemen ibadah dalam kebaktian minggu dengan kehidupan setiap hari. Yang sebaliknya juga terjadi, Bapak Ibu Saudari. Perhatikan perkataan dari kepemimpinan ibadah di berbagai gereja. Dalam beberapa kebaktian yang saya amati, kepemimpinan ibadah tetap mengucapkan kata-kata yang sifatnya formalitas. Kata-kata yang sebatas untuk buka dan mulai kebaktian. Maaf, perkataan yang sering saya dengar sesungguhnya adalah perkataan yang basi. Perkataan yang tidak ada kaitannya dengan konteks kehidupan umat yang bergelut dengan banyak isu, banyak masalah. Urusan ekonomi, pekerjaan, isu relasi keluarga, problem kesehatan, mendampingi keluarga yang terpapar, dan sebagainya. Sikon sehari-hari tersebut tidak selalu diverbalkan dalam kebaktian, kecuali dalam khotbah. Itu pun kalau pengkhotbah cukup peka memberikan aplikasi dalam konteks hidup setiap hari. Mayoritas gereja mengalami realitas semacam ini, saudari. Nah, tentu saya percaya ada gereja yang tidak demikian, karena pemimpinnya menghayati ibadah secara komprehensif. Dan inilah kunci utama rekoneksi ibadah dengan kehidupan, yaitu mendalami dan kemudian mengalami ibadah yang lingkupnya mencakup kebaktian seperti sekarang dan mencakup kehidupan dari Senin sampai Sabtu. Kita bersyukur karena dasar Alkitabnya juga jelas, yaitu Ibrani 12 ayat 28 dan 29 dan Ibrani 13 ayat 1 sampai 17. Silakan jemaat membuka Alkitab Anda dan ikut bersama saya membaca 2 ayat pertama, sementara saya memunculkan slide buat kita semua. Ibrani 12 ayat 28 sampai 29, 2 ayat itu yang akan kita bacakan.
Dan kemudian kita akan melihat kaitannya dengan Ibrani 13. Sebelum kita membaca dua ayat tersebut, mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa, kita mohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah Allah, karena Engkau Bapa yang begitu sabar mengajarkan kami, memberikan kami firman-Mu, memberikan kami mana surgawi, sehingga kami boleh dicukupkan, supaya kami bisa menjalani hidup sehari lepas sehari dengan kekuatan, dengan integritas sesuai identitas kami. Oleh karena itu kami mohon belas kasihan-Mu, ketika kami membaca firman-Mu, kiranya Engkau boleh memenuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh dibantu arahkan hati, pikiran, konsentrasi untuk mendengar dan kemudian berupaya mengkoneksikannya dengan kehidupan kami tiap hari. Tuhan, penuhi kami dengan Roh-Mu supaya kami bisa fokus memandang anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Karena hanya di dalam diri Tuhan Yesuslah kami melihat contoh ketaatan itu. Tuhan, tolong kami supaya apa yang kami baca tidak lalu begitu saja, tetapi betul-betul kami simak, betul-betul kami hayati, dan membuat kami betul-betul semakin mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, khususnya mengenai kehidupan ibadah yang perlu dikoneksi antara kebaktian dengan kehidupan. Tuhan, dengar seru doa kami, karena kami panjatkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita bacakan dua ayat ini bersama-sama, jemaat Tuhan. 1, 2, 3. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu saudara yang terkasih, dua ayat tadi sebenarnya merupakan pokok pengajaran mengenai prinsip penyembahan atau ibadah dalam surat Ibrani. Kunci utama terjadinya rekoneksi ibadah dengan kehidupan terdapat di dalam ayat ini. Sebab kedua ayat tersebut langsung menyorot isu ibadah yang menyenangkan Allah. Dan ibadah yang menyenangkan Allah dikatakan adalah sebagai ibadah yang dilakukan dengan hormat dan takut kepada Allah. Kita bisa lihat slide berikut ini. Hormat dan takut di sini tentu terkait langsung dengan siapa Tuhan Allah yang kita sembah. Ayat 29, Allah yang dikemukakan di sini adalah diibaratkan dengan api yang menghanguskan. Saudara yang terkasih, identitas Allah yang satu ini sebenarnya mengutip dari Ulangan 4 ayat 24. Dan ayat tersebut mengajarkan satu kebenaran supaya umat Allah jangan meremehkan murka Allah dengan hidup seenaknya sehingga menimbulkan sakit hati Tuhan. Nah, kemudian Ibrani 13 ayat 1 sampai 17 dengan eksplisit menyampaikan wujud hidup yang merupakan konkret ibadah dengan cara hormat dan takut kepada Tuhan Allah. Artinya, saudara yang terkasih, kita bisa katakan bahwa jantung seluruh hidup Kristiani, seluruh hidup gereja adalah worship. Jantungnya adalah ibadah. Dan Bapak Ibu saudara yang terkasih, seluruh aspek kehidupan konkret setiap hari itu merupakan ekspresi daripada jantung yang masih hidup itu, saudara yang terkasih. Jadi Ibrani 13 ayat 1 sampai 3 itu memandang praktek kasih dan hospitalitas kita sebagai praktek kehidupan yang beribadah. Dan itu saya beri tanda panah merah. Jadi aliran darah dari jantung sebagai esensi hidup mengalir
dari jantung yang beribadah kepada praktek kasih yang hospitable tersebut. Jadi dapat dikatakan seluruh peribadahan itu bersumber daripada jantung tersebut, saudara yang terkasih, ya, jantung yang bekerja dengan baik, dan kemudian tanda panah hitam itu adalah seperti gaya diastolik, ya, tanda panah hitam putus-putus seperti gerakan diastolik. Jadi kita tahu jantung itu butuh sistolik yang mendorong aliran darah keluar dari jantung menuju arteri. Dan kemudian panah hitam putus-putus adalah diastolik, di mana aliran darah kembali ke dalam jantung. Tentu ini penggambaran yang sangat-sangat simplistik, saudara yang terkasih. Tapi intinya, jantung ibadah kehidupan kita, kehidupan gereja, harus punya ritme sistolik, diastolik, baru betul-betul hidup, saudara yang terkasih. Nah, kalau kita perhatikan slide yang saya berikan ini, Ibrani 13 ayat 4 kemudian menyatakan dengan eksplisit tentang sikap kita atas pernikahan. Bahkan perintah diberikan jangan mencemarkan ranjang pernikahan. Dan ini berlaku untuk semua praktek seks anomali yang tidak mencerminkan penyembahan kepada Allah. Jadi seks sebelum pernikahan, atau pornografi, atau perselingkuhan, atau percabulan, termasuk di dalamnya relasi seks sesama jenis, ini semua adalah praktek seks anomali yang tidak mencerminkan hidup penyembahan yang benar di hadapan Allah. Nah, kemudian Ibrani 13 ayat 5 dan 6. Kita diajak beralih kepada aktivitas ekonomi dalam keseharian kita. Bagaimana kita menyikapi penghasilan, uang, aset, properti, dan sebagainya. Itu semua mendemonstrasikan seberapa jauh kita sungguh-sungguh hidup beribadah di hadapan Allah dengan cara yang hormat dan takut. Kemudian ayat 7-9 dan ayat 17 beralih kepada perintah yang berkaitan dengan kehidupan bergereja. Dalam hal ini sikap terhadap para pengajar iman atau pemimpin yang bertanggung jawab atas jiwa-jiwa domba-domba Allah. Selanjutnya ayat 10-14 menyorot penderitaan Tuhan Yesus sebagai imam besar yang perlu ditanggung juga oleh umat Kristiani. Dengan kata lain, menderita sebagai orang Kristen di tengah zaman adalah satu paket identitas Kristiani yang tidak bisa ditawar. Mengapa ikut menderita? Karena kita masih di dalam dunia yang adalah tempat kediaman temporal. Kita masih menantikan kota Allah yang akan datang. Yang terakhir kemudian ayat 15-16 menyajikan sebuah ajaran praktis terkait ucapan bibir sebagai persembahan korban. Artinya, perkataan kita dalam keseharian dapat menjadi persembahan syukur kepada Allah. Perkataan dalam keseharian meliputi tentu konteks relasi kita di rumah, ya, dengan suami, istri, anak, orang tua, dan kemudian konteks kita bekerja atau bersosial. Oleh karena itu jemaat Tuhan, cakupan komprehensif dari Ibrani 13 ini perlu menjadi kompas pemberi arah ketika kita berupaya rekoneksi ibadah dengan kehidupan sehari-hari. Nah, yang patut jadi pertanyaan yang lebih mendalam adalah mengapa terjadi diskoneksi sehingga perlu rekoneksi? Nah, kembali kepada Ibrani 12 ayat 28 dan 29. Kita bisa ketemu jawabannya kalau kita gali sedikit lebih dalam. Karena kalau kita cuma baca dua ayat itu tanpa konteks daripada beberapa bagian sebelumnya atau sesudahnya, maka kita nggak akan sampai pada jawaban substansial. Jadi ayat 28 dan 29 sebenarnya perlu kita hayati sebagai kesimpulan dari ayat 25 sampai 27. Dan ketiga ayat itu berisi sebuah firman yang tegas sekali. Sebuah peringatan untuk tidak menolak Allah yang berfirman. Mengapa terjadi diskoneksi sehingga perlu rekoneksi? Ada kaitannya dengan peringatan yang di ayat 25 sampai 29. Nah, alasan pertama saya kalimatkan seperti demikian, saudara yang terkasih. Jadi alasan yang pertama, terjadi diskoneksi sehingga kita perlu berjuang untuk rekoneksi adalah karena kita
memungkiri kekuatan Allah dalam ibadah. Apa indikatornya? Simple. Selama pandemi, kita hadir kebaktian. Apakah kita sungguh-sungguh hadir atau sekedar ada di tempat, tapi seluruh keberadaan kita adanya di tempat lain, adanya di urusan lain? Nah, ketika pola ini mendarah daging dalam diri kita dan keluarga, maka boro-boro menghayati ibadah untuk dikoneksikan dengan keseharian hidup. Oh, kita nggak bisa menghayati ibadah di dalam kebaktian. Bagaimana menghayati rekoneksinya dengan kehidupan? So, yang terakhir, kita memungkiri kekuatan Allah dalam ibadah juga bisa terjadi ketika kita nggak terlalu menyadari dan kita kurang peduli atas kehadiran Allah yang tidak kelihatan. Kita hanya mau pakai pola pikir dan perasaan pribadi, di mana pakai perasaan menentukan hadir atau tidaknya Allah dalam ibadah. Semasa pandemi, kita kan sudah dengar banyak sekali umat Kristen yang merasa bebas untuk keliling gereja yang hanya sejauh klik mouse. Di satu sisi, hal ini baik karena ada kehausan rohani yang sepertinya meningkat. Tetapi di sisi lain, fenomena tersebut belum tentu kehausan yang sesungguhnya. Sebab kehausan rohani yang sejati tidak dengan mudah membuat kita meninggalkan komitmen kepada gereja lokal. Ketika kita mudah mengubah kanal YouTube yang sejauh klik itu, maka hal tersebut menunjukkan jangan-jangan kita kurang mempercayai bahwa Roh Allah masih bekerja di dalam gereja sendiri, meskipun gereja sendiri punya banyak kelemahan. Selain itu, kita mudah meninggalkan gereja sendiri kemungkinan besar karena kita merasa diberkati oleh pelayanan gereja lain yang kita pikir ada sesuatu yang lebih baik. Nah, yang lebih baik ini tidak selalu menjamin pembangunan kerohanian kita. Sebab apa? Sebab spiritualitas Kristiani dibangun pertama kali berdasarkan kesetiaan pada gereja Tuhan dimanapun kita ditempatkan. Komitmen tetap menjadi kualitas terutama dari sebuah pembangunan spiritualitas Kristiani. Nah, kita berasumsi gereja lain itu menawarkan yang lebih baik. Kenapa kita berasumsi demikian? Karena kita gunakan standar pribadi mengenai apa yang lebih baik. Dan standar pribadi itu sudah dipengaruhi oleh budaya konsumeristik. Jadi saudara yang terkasih, mari saya mau mengajak kita untuk sekali lagi mencamkan, untuk sekali lagi diingatkan, Allah bekerja lewat semua elemen peribadahan yang dipersiapkan secara bertanggung jawab. Jadi tidak boleh ada pembenaran, tidak persiapan. Allah itu bekerja melalui elemen-elemen kebaktian yang dipersiapkan secara bertanggung jawab, dan Allah itu hadir menjamah kita pada saat-saat yang tidak kita duga. Hal ini kita perlu nantikan, dan hanya bisa kita alami kalau kita sungguh-sungguh arahkan hati kepada Tuhan sejak dari awal kebaktian. Nah, alasan kedua terjadinya diskoneksi sehingga perlu rekoneksi adalah karena kita itu tidak menghargai karunia Allah yang memberi kerajaan yang tak tergoncangkan. Nah, istilah kerajaan yang tak tergoncangkan merupakan sebuah ungkapan unik yang kental dengan makna pemerintahan Allah yang tidak bisa dihancurkan oleh apapun juga. Kita menerima jaminan kekekalan ketika percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Namun kita tidak terlalu mempercayai jaminan tersebut, sehingga kita gampang sekali goyang iman waktu hal-hal temporal dalam hidup terancam habis atau hilang. Nah, mengapa kita mudah goncang dan lupa karunia Allah? Karena kita terlalu attach dengan yang temporal. Nah, saudara terkasih, ada sebuah kisah nyata yang sangat-sangat menggugah banyak orang Kristen di seluruh dunia, yang muncul sekali lagi diingatkan lewat sebuah event yang terjadi di Amerika September 2021 yang lalu, yaitu worship conference yang disebut sebagai Sing Global, dirintis oleh Pak Sutri
Keith dan Christine Jetty. Mereka adalah pelopor karya himne kontemporer yang sangat memberkati banyak umat Kristen secara global. Pada kesempatan tahun ini, mereka kembali mengundang Joni Eareckson Tada yang lumpuh sejak usia 17 tahun. Kemudian di dalam usianya yang sudah lanjut, Joni sempat menderita kanker 2 kali. Dan terakhir, Januari 2021 yang lalu, Joni Eareckson Tada dihantam juga oleh COVID-19. Namun keseharian Joni Eareckson Tada yang penuh dengan kerepotan akibat kelumpuhan puluhan tahun tetap dipenuhi dengan puji-pujian bagi Tuhan. Ia menyadari kasih karunia Allah itu cukup baginya justru di dalam kelemahan dia. Dan kesadaran ini bukan hanya terjadi ketika ia jadi pembicara. Bukan hanya terjadi ketika ia mimpin lembaga untuk masyarakat difabel. Ia mengkoneksikan seluruh puji-pujian ke dalam pernak-pernik kesehariannya yang penuh dengan kerepotan akibat dia itu lumpuh. Jadi ketika Joni sharing di acara Sing 2021, ia mengajak semua peserta menaikkan pujian secara akapela. Sebuah pujian yang menjadi sebuah keyakinan imannya. Dan keyakinan iman yang bukan cuma ada pada saat dia lakukan pelayanan rohani, tetapi muncul di dalam kesehariannya. Pujiannya kurang lebih berbunyi seperti demikian, saudara generasi. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly lean on Jesus' name. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. Joni membawa puji-pujian ini terkoneksi dengan kehidupan yang dipenuhi kelemahan fisik setiap hari. Namun ia tidak attach kepada kesempurnaan fisik belaka. Dia pernah minta doa, ya, beberapa saat pada saat dia awal-awal mengalami kecelakaan, dia minta supaya kesempurnaan fisiknya itu dikembalikan oleh Tuhan. Tetapi di dalam perjalanan imannya, ia belajar untuk tidak attach kepada kesempurnaan fisik. Sebab ia menghayati sedalam-dalamnya bahwa kerajaan yang tak tergoncangkan itu sudah dijanjikan Allah di dalam Kristus bagi hidupnya. Jadi saudara terkasih, ini satu hal yang luar biasa sekali dari kehidupan seorang Joni Eareckson Tada. Nah, ada satu indikator utama di mana kita tidak menghargai karunia Allah, yaitu kerajaan yang tak tergoncangkan. Indikatornya terkait dengan bagaimana kita mengucap syukur dalam kehidupan. Jadi saudara terkasih, ini kita masuk ke dalam alasan yang ketiga, kenapa terjadi diskoneksi sehingga perlu rekoneksi, yaitu karena kita belum bersyukur secara radikal. Ucapan syukur bisa diskoneksi dengan kehidupan ketika ucapan syukur dilakukan bukan dengan akal budi. Kok bisa ucapan syukur tidak terjadi dengan akal budi? Bisa, saudara terkasih. Contoh, kita coba perhatikan ya, doa syukur ketika kita mau makan. Apakah saudara masih gunakan akal budi ketika doa makan? Atau doa tersebut sudah otomatis mengucapkan kata-kata yang sama persis dari makan pagi, siang, malam? Dan kemudian kita ucapkan kata-kata doa itu dengan cepat. Selama kita pandemi, mungkin sebagian saudara-saudari masak sendiri di rumah, ada juga yang pesan catering atau GrabFood, GoFood, dan lain-lain. Apakah isi doa kita sama persis dari tiap kesempatan menyantap kecukupan jasmani tersebut? Kalau sama persis dan tidak ada perubahan, berarti jangan-jangan kita mengucapkan doa syukur tapi nggak terlalu pakai akal budi. Kita sudah tidak terlalu berpikir apa yang perlu disyukuri secara mendetil. Nah, sebenarnya Rasul Paulus di 1 Korintus 14 ayat 16-19 mengajarkan hal ini, saudara terkasih. Saya bacakan buat kita semua.
1 Korintus 14 ayat 16 sampai 19. Sebab jika engkau mengucap syukur saja dengan rohmu, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang kau katakan? Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang bisa dimengerti untuk mengajar orang lain daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Nah, saudara terkasih, memang ada kaitan dengan karunia bahasa roh. Tetapi aspek ucapan syukur disebutkan Paulus, ucapan syukur itu perlu dengan pengertian atas apa yang disyukuri. Supaya apa? Supaya ucapan syukur itu berdampak bagi pembangunan rohani orang lain. Itu yang saya maksud dengan ucapan syukur yang radikal. Ucapan syukur dengan akal budi, kita pikirin apa yang kita mau syukuri sehingga bisa diaminkan oleh anggota keluarga kita, sesama kita, orang lain di sekitar kita. Jadi itu bisa membangun orang lain. Nah, saudara terkasih, dalam banyak sekali kebaktian gereja saya sudah amati. Kita tidak selalu diajak bersyukur dengan akal budi yang kemudian membangun sesama kita. Kita diajak berikan persembahan, lalu doa untuk persembahan. Kebanyakan kita sering alami pikiran yang susah konsentrasi waktu doa. Akibatnya doa untuk persembahan tidak disadari sebagai doa kesempatan untuk bersyukur. Coba simak, perhatikan baik-baik doa persembahan yang terjadi setiap minggu dalam kebaktian. Mayoritas kita yang ada di depan mimbar, kita minta Tuhan berkati persembahannya. Sehingga apa? Tidak ada kesempatan menaikkan syukur secara pribadi dan spesifik yang menuntut kita mikir apa yang perlu disyukuri. Mayoritas gereja mempraktekkan doa persembahan yang perkataannya itu melulu, saudara terkasih, dan tidak ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Siapkah kita doa syukur seperti kalimat seperti ini? Terima kasih Tuhan, karena Engkau memanggil pulang Bapak atau Ibu A yang sudah berjuang melawan penyakit sekian tahun. Bisakah kita bersyukur dengan perkataan, Tuhan terima kasih, meski gaji saya dipotong, keluarga masih bisa makan 3 kali sehari. Saudara-saudari jemaat Tuhan, hanya dengan reformasi praktek ucapan syukur yang radikal, baru kita bisa rekoneksi ibadah dengan kehidupan. Alasan terakhir terjadinya diskoneksi sehingga kita perlu rekoneksi adalah karena kita lebih membiarkan diri dibentuk oleh liturgi dari dunia. Kita tidak mampu membawa liturgi kebaktian masuk ke dalam keseharian, ibarat aliran air yang menyegarkan setiap hari. Nah, apa maksud saya dengan liturgi dari dunia? Maksudnya begini, saudara terkasih. Tanpa kita sadari, sesungguhnya patron repetitif yang dilakukan di dalam kehidupan tiap hari setara dengan liturgi kebaktian yang merupakan ritual keagamaan. Setiap hari kita berkomunikasi melalui telepon genggam yang sudah diakui sebagai smartphone, ya, telepon pintar. Sebab dari pagi kita terus bersentuhan dengan smartphone ini untuk segala macam kebutuhan, mulai dari lihat cuaca, kemudian alarm, baca berita, berkomunikasi dengan keluarga, cari rekreasi. Sekarang ada yang sekolah pakai Zoom, meeting pakai Zoom lewat telepon, juga untuk transfer uang, bayar tagihan. Ditambah lagi sekarang beri persembahan juga pakai smartphone mungkin.
Dan semuanya kita lakukan dari smartphone ini. Rutinitas sehari-hari dengan telepon pasti membentuk jati diri kita sebagai masyarakat digital yang bergantung dengan segala aplikasi yang memudahkan hidup kita. Nah, rutinitas ini sudah menjadi liturgi kehidupan setiap hari, ritual kehidupan setiap hari yang kemudian tanpa sadar kita bawa masuk dalam ibadah. Jadi waktu kita kebaktian, kita nggak bisa diem. Kita mesti periksain terus handphone kita berulang kali. Ngecek Facebook lah, ngecek temen ada yang posting sesuatu atau enggak di Instagram. Bahkan mungkin ada yang belanja selagi kebaktian. Kita nggak bisa lepas dari ini, saudara terkasih. Kenapa? Karena bagian daripada kehidupan kita sudah diikat oleh smartphone. Nah, saudara terkasih, nggak ada urusan pun kita tetap cek HP sekarang. Karena pola perilaku tersebut sifatnya ritualistik. Itu menjadi liturgi yang mendarah daging dalam keseharian kita. Namun kita tidak menyeimbangkan realitas tersebut dengan membawa liturgi kebaktian menjadi liturgi kehidupan. Contoh sederhana, dalam kebaktian GKI di penghujung kebaktian hampir selalu ada sursum korda, lift up your hearts. Pendeta akan berkata, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, lalu jemaat menanggapi. Nah, ungkapan tadi dilakukan setiap minggu di dalam kebaktian, liturgi kebaktian. Artinya itu ritual kebaktian. Nah, liturgi kebaktian ini atau elemennya bisa kita bawa ke dalam kehidupan setiap hari. Kalau kita bawa elemen liturgi itu ke dalam keseharian, maka terjadilah rekoneksi tersebut, saudara yang terkasih. Contoh, kita bisa mulai hari sebagai satu keluarga dengan sursum korda tadi. Kepala keluarga bisa berkata, mari arahkanlah hati kita kepada Tuhan di seluruh kesibukan hari ini. Lalu semua anggota keluarga menanggapi dengan iman. Kami arahkan dan serahkan seluruh hari ini bagi Tuhan. Saudara-saudari, kita cuma butuh waktu tidak lebih dari 3 menit. Nah, tentu masih banyak contoh lainnya yang bisa kita transfer dari liturgi kebaktian ke dalam liturgi kehidupan setiap hari. Nanti di dalam interaksi kita setelah kebaktian, di dalam ruang Zoom, semoga saudara-saudari mau bergabung dan kita bisa eksplorasi contoh-contoh lainnya. Yang jelas, untuk terjadinya rekoneksi ibadah dengan kehidupan, kita perlu membangun budaya baru dalam keseharian kita. Dan budaya ini diambil dan ditransfer dari liturgi yang kita pakai dalam kebaktian setiap minggu dan menjadi liturgi kehidupan. Tanpa upaya demikian, rekoneksi ibadah hanya terus menjadi teori belaka, saudara yang terkasih. Itulah esensi yang diberikan oleh Tuhan bagi kita semua di dalam seluruh perenungan kita berdasarkan Ibrani 12 ayat 28 sampai 29 dan Ibrani 13 ayat 1 sampai 17. Apa yang disebutkan dalam Ibrani 13 perlu kita wujudkan dalam keseharian. Dan perwujudannya baru menjadikan ibadah itu terkoneksi dengan kehidupan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita ucapkan syukur untuk firman Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan ke hadapan-Mu ya Allah. Karena Engkaulah Tuhan yang baik, yang memberikan pengajaran yang cukup supaya kami bisa menjalani kehidupan di tengah segala macam realita yang ada sekarang. Tuhan, kami memohon kiranya Engkau boleh kuatkan jemaat-Mu di GKI Cinere untuk berjuang, untuk ditambahkan kemampuan dan kemauan untuk dapat mewujudkan apa yang Kau ajarkan, sehingga rekoneksi ibadah boleh sungguh terjadi dengan kehidupan. Tuhan, mampukan setiap kami, karena kami lemah. Seringkali roh kami menurut tetapi daging kami lemah. Tuhan, tolong kami, kuatkan kami, bantu kami. Dengar seluruh doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, kiranya Tuhan Yesus memberkati.
hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, mari bersama kita kembali menyatukan hati kita untuk menaikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Dengarlah Tuhan setiap doa dan permohonan kami.
Hari ini Tuhan kami bersama-sama rindu berdoa secara khusus mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan kepada bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan karena beberapa waktu ini angka COVID boleh menurun. Kondisi COVID di Indonesia boleh baik. Dan kami berdoa biarlah kondisi yang baik ini boleh terus dipertahankan dan dijaga. Dengan pertolongan yang daripada Tuhan, setiap orang boleh memiliki kesadaran di tengah setiap kelonggaran yang mulai diberikan. Namun juga kesadaran untuk terus menjaga dirinya, terutama ketika kami menjelang akhir tahun ini. Tolonglah ya Tuhan. Tolonglah juga setiap pemerintah bangsa kami, sehingga di dalam mengambil segala macam kebijakan-kebijakan publik, semuanya itu sungguh boleh berpihak kepada rakyatnya. Sehingga hanya nama dan kemuliaan Tuhan saja dinyatakan melalui pemerintah yang kami miliki. Kami juga rindu berdoa ya Bapa untuk cuaca akhir-akhir ini. Biarlah di tengah perubahan cuaca yang terjadi, Tuhan juga terus menjaga setiap orang dengan kekuatan dan kesehatan. Sehingga setiap orang boleh dalam kondisi tubuh yang baik, dengan kesehatan yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-Mu GKI Cinere. Terima kasih Engkau terus menyertai, memimpin perjalanan gereja Tuhan ini. Dan kami berdoa biarlah sang kepala gereja senantiasa boleh menjadi nahkoda di tengah bahtera GKI Cinere. Sehingga segala program kerja, segala hal yang dilakukan, semuanya itu seturut dengan kehendak Tuhan. Memberkati jemaat Tuhan dan orang-orang di sekitar kami. Pakailah setiap jemaat-Mu Tuhan untuk boleh menopang pertumbuhan gereja-Mu ini. Untuk boleh secara bersama-sama terlibat di dalam setiap aktivitas pelayanan maupun pembangunan gereja Tuhan. Kami juga rindu berdoa untuk setiap kami pribadi lepas pribadi. Setiap kami yang sedang bergumul akan pekerjaan kami. Ya Tuhan, tolong dengarlah. Setiap kami yang bergumul dengan persoalan di tengah keluarga kami. Ya Tuhan, hadirlah untuk membimbing setiap kami. Setiap orang yang bergumul dengan persoalan pendidikan, yang berjuang dengan studinya. Ya Tuhan, berkatilah. Setiap anak-anak muda yang bergumul akan hadirnya pasangan hidup. Biarlah Tuhan juga menjamah mendengar pergumulan ini dan menghadirkan pasangan yang sepadan. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang tidak dalam kondisi tubuh yang baik. Setiap kami yang bergumul dengan sakit penyakit. Ya Tuhan, pakailah setiap obat-obatan. Pakailah setiap upaya yang kami lakukan. Sehingga semuanya itu mendatangkan hormat kemuliaan Tuhan melalui kesehatan, kesembuhan yang boleh kami alami. Kami percaya Bapa Engkau Allah yang mendengar. Kami percaya Engkau Allah yang mengetahui kedalaman hati kami. Maka biarlah doa yang tidak sempurna ini kami haturkan ke dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan biarlah Allah yang mendengar memberikan semua yang terbaik seturut kehendak. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kepada jemaat diberikan kesempatan untuk mempersembahkan persembahan syukurnya dengan mengingat pada firman Tuhan dalam Mazmur 108 ayat 4 sampai 6 demikian. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan, dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa, sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan syukurnya, dapat mengirimkannya dengan cara transfer ke rekening GKI Cinere di Bank Mandiri dengan nomor 101 00 801 45582. Jemaat dapat memberikan keterangan apakah persembahan kantong hitam, kantong merah, persembahan bulanan, atau persembahan syukur lainnya. Persembahan dapat juga disampaikan melalui scan QR code pada warta jemaat
atau layar display. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan. Diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang, terus sempurna dan tetap. Yang Maha Mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Kasih-Nya tak terpi mengasuh anaknya, kalangannya besar seluas dunia. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, yang kami puji, kami sembah dan di dalam nama anak Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas waktu yang telah berikan kepada kami untuk kami memberikan persembahan syukur kami ke dalam tangan-Mu. Berkatilah Tuhan, sucikanlah persembahan ini untuk kebesaran nama-Mu di bumi ini. Kami juga berdoa untuk dana persembahan ini dapat dikelola dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami telah menyampaikan doa persembahan ini. Amin. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tak memiliki kasih, aku serupakan yang bergabung dan sarang yang gemericik. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Umat Tuhan, arahkanlah hatimu dan jiwamu kepada Tuhan. Jadilah murid-Nya yang setia bersaksi bagi Tuhan. Sekarang terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah Sang Sumber Anugerah memberkati seluruh kehidupan kita. Kasih-Nya meneguhkan kita untuk hidup seturut kehendak-Nya. Tangan-Nya menyiapkan kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan dan sesama kini dan selamanya. Amin.